Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Bapak Imik Eko Putro. Yang terhormat, Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Romi Iman Sulaiman. Yang kami hormati seluruh pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini, tanggal 28 Desember 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara webinar Cinta Batas, Sentenial Bercerita dan Bicara Integritas. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat menyelenggarakan kegiatan webinar Cinta Batas dengan mengusung tema integritas dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Nah, sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Nah, namun sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Jika sudah, mohon Bapak dan Ibu bisa mengacungkan jempolnya ke arah kamera. Terima kasih atas konfirmasi yang diberikan. Senang sekali, saya Silvi, pembawa acara webinar pada pagi ini, yang nantinya saya tidak akan sendiri nih, karena sudah ada rekan saya, Mas Indra, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi bersama dengan Bapak Romi. Nah, agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya jika kita semua berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengakses tautan serbaguna linktree/cinta batas yang sudah kami share di kolom komentar. Nah, pada tautan tersebut sudah terdapat link presensi dan virtual background yang dapat Bapak Ibu gunakan sepanjang jalannya acara pada hari ini. Baik, selanjutnya, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Ibu Pertiwi dan instansi Kementerian Keuangan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon untuk dapat mengikuti dengan khidmat.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sebelum itu, agar webinar hari ini tetap terkenang dan menjadi memori yang indah, kami akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kamera, mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan pandu sesi foto kali ini. Semuanya boleh lihat ke arah kamera dan tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Baik, pose berikutnya mungkin boleh gaya tangan mengepal di depan. Izin Bapak, Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu penyampaian keynote speech Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Imik Eko Putro. Kepada Bapak Imik Eko Putro, kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Siap sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Kepala Kantor KPPBC lingkup DJBC Kalbagbar yang hadir dalam forum yang sangat baik ini, para pejabat eselon 3 yang ada di Kanwil DJBC Kalbagbar yang juga hadir, terutama penggagas acara yang sangat penting ini, Kabid KI, Pak Musyafak, dan tim. Terima kasih sudah bisa merealisasikan agenda ini. Teman-teman sentenial yang hadir di seluruh DJBC Kalbagbar ataupun bea cukai yang ada dimanapun,
Bapak Ibu pejabat yang hadir dari Bea Cukai dimanapun, dan yang tidak kalah penting, acara ini kita menunggu-nunggu untuk bisa direalisasikan adalah narasumber yang kami hormati, Pak Romi Iman Sulaiman. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sudah hadir, beliau adalah fungsional analis pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK. Ini luar biasa, acara yang pertama kali dilaksanakan, yaitu dalam rangka kegiatan Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023, dan ini merupakan satu inovasi baru yang banyak nanti diharapkan peran serta dari teman-teman sentenial Bea Cukai, khususnya di DJBJ Kalbakbar, dan mudah-mudahan nanti juga bisa menghadirkan teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di Kalimantan Barat, juga teman-teman Kementerian Keuangan di luar Kalimantan Barat. Acara hari ini kita awali dengan pantun ya, supaya suasananya mengalir dengan baik. Pantunnya mudah-mudahan cocok untuk sentenial. Apel malam membawa senter, karena kegelapan kali ya. Cakep. Cakepnya nggak ada nih, masih makanya gelap, jadi nggak ada cakep. Menuju lapangan membawa dasi. Artinya. ASN muda yang berkarakter katakan tidak pada korupsi. Jadi ini kenapa kita perlu memberi ruang untuk sentenial dengan inovasi nanti bisa diformalkan ya. Inovasi ini adalah cinta batas ya. Cinta batas itu ada dua makna nih. Makna itu pertama singkatan itu sentenial bercerita dan bicara integritas. Biasanya cuma yang senior-senior ini pimpinannya aja disuruh ngomong nggak habis-habis ya. Kalau perlu itu setiap waktu bicaranya sentenial, integritas terus untuk sentenial. Nah, tetapi sekarang sentenial dikasih ruang untuk bicara integritas dengan perspektif anak muda. Nah, itu makna yang pertama dari cinta batas ini. Tapi di situ sebetulnya kalau kita bicara cinta, ya cinta itu mengagumi, ya, passion, atau di situ ada semangat karena yang mendorong kita untuk melaksanakan sesuatu itu karena ada rasa cinta itu. Kemudian ya kalau batas, ya, batas itu ya bermakna ada saat mencapai sesuai dengan limit ya, ada kemampuan di situ. Jadi kita dorong nih anak-anak muda yang baru bekerja mungkin 2-3 tahun atau kurang, nah itu didorong ada standar yang harus dicapai dalam perjalanan. Masih panjang. Karena itu ini cocok harus diwujudkan untuk anak-anak muda mencapai suatu target limit yang suatu saat nanti perlu dikuatkan. Nah, integritas itu nggak ada batasnya di dalam semua sendi ruang birokrasi, organisasi itu selalu kita dikawal dengan integritas. Nah, mudah-mudahan nanti dengan narasumber kita yang langsung dari KPK memberikan pencerahan, penguatan, dan mungkin cocok dengan teman-teman sentenial kita semuanya. Sentenial di DJBJ Kalbakbar ini lebih dari 50% ya, 220 orang lebih, dan ini bisa memberikan suatu daya dorong tersendiri bagi Bea Cukai Kalbakbar. Sehingga suatu harapan yang sangat optimis kalau kita ingin mencapai suatu tujuan misi organisasi, kalau didukung oleh teman-teman sentenial yang sudah nggak gaptek lagi, lahir sudah di lingkungan yang berteknologi, high-tech lagi sekarang, nah ini menjadi suatu keunggulan tersendiri. Tetapi kita perlu menyadari masih banyak ruang kosong ya. Kalau yang senior itu pengalaman, nah gap inilah yang harus diisi. Tetapi dengan kemampuan teknologi, ilmu, dengan gadget, aplikasi itu bisa didapatkan informasi. Kita tidak harus mengalami sesuatu secara sendiri untuk bisa belajar, tetapi bisa belajar dari pengalaman orang, pengalaman yang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita, pengalaman oleh organisasi,
itu bisa menjadi pembelajaran yang bisa diserap secara cepat oleh teman-teman Centennial. Maka mudah-mudahan inovasi cinta batas ini bisa berlanjut dan bagus untuk organisasi, bukan hanya untuk Bea Cukai, bukan hanya untuk Kementerian Keuangan, tapi untuk Indonesia. Sehingga kami mohon dukungan dari teman-teman di KPK untuk bisa mengawal kita juga semua yang ada di daerah atau di regional, sehingga bisa paralel sejalan dengan apa yang terjadi di lingkungan pusat pemerintahan Jakarta, sehingga kita bisa mengimbangi birokrasi Indonesia dimanapun, memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi Indonesia dengan memegang nilai integritas yang standarnya makin berkualitas sesuai dengan harapan semuanya. Saya rasa acara ini khusus untuk anak muda, tetapi juga untuk pencerahan bagi yang sudah senior-senior. Karena ini kepala kantor, para kabit, ya, kepala seksi, pengawas, ini sudah senior-senior, tetapi mudah-mudahan tercerahkan dengan pendekatan baru dari nanti yang disampaikan oleh narasumber, dan tentunya nanti masukan, komentar dari anak-anak Centennial untuk bisa bergabung demi untuk memajukan organisasi dan Indonesia. Saya rasa itu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi acara yang sudah digagas oleh bidang kepatuhan internal dan seluruh tim. Mudah-mudahan acara ini bisa langgeng, ya, bisa wujud dengan baik dan bukan hanya outputnya tampil, tetapi berimpact. Ya, nantinya ke depan pasti akan berbagai model yang bisa ditampilkan. Sekarang forumnya ini daring, suatu saat nanti bisa saja hibrid ya, jadi bisa nanti ketemu langsung narasumber, kemudian dengan audiens yang bisa ada di mana-mana, bukan hanya di Kalimantan Barat, seluruhnya Kalimantan ataupun di Jawa dan di tempat-tempat yang lain. Saya rasa demikian sambutan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, petunjuk. Ini sudah di akhir tahun, tetapi semangat hari anti korupsi tetap membara sampai akhir tahun. Dan untuk semuanya, seluruh jajaran DJBC, Kalbakbar, dimanapun berada. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi insight yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya dalam melaksanakan misi birokrasi di Bea Cukai, yang mudah-mudahan dengan moto Bea Cukai makin baik akan terus membuat kata-kata itu makin bermakna, tidak hanya slogan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan pantun lagi, mendaki gunung meraih puncak. Cakep. Rasa berat pun menyenangkan. Anti korupsi, perbaiki akhlak, mengawal segala bentuk pembangunan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas keynote speech yang disampaikan. Izin Bapak, jika setelah ini terdapat agenda lain harus dihadiri, kami persilakan untuk dapat meninggalkan room meeting dan melanjutkan agenda berikutnya. Namun dengan senang hati, kami menerima kehadiran Bapak apabila berkehendak mengikuti webinar Cinta Batas sampai dengan penutupan nanti. Terima kasih Pak Romi, saya mohon izin, ini ada persiapan untuk acara dengan Bu Menteri Keuangan. Siap, Pak Kanwil. Saya nanti mungkin off kamera dan lain-lain untuk, tapi tetap bisa monitor. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih Pak Kanwil, sukses selalu. Baik, memasuki agenda yang ditunggu-tunggu, saat ini kami telah kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Bapak Romi Iman Sulaiman, selaku fungsional analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, sebelum melangkah lebih jauh lagi, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita mengenal terlebih dahulu narasumber pada webinar kali ini. Untuk CV singkat narasumber nanti akan dibacakan oleh moderator kita, yaitu Mas Indra, yang sekaligus akan memulai dan memandu jalannya diskusi webinar Cinta Batas, Centennial Bercerita dan Bicara Integritas. Nah, langsung saja kepada Mas Indra, kami persilakan. Siap.
Terima kasih banyak Mbak Silvi atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Pak Romi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Indra. Sangat baik, Siapa? alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada webinar Cinta Batas, Sentinel Berbicara dan Bercerita Integritas. Kenapa sih Pak Cinta Batas? Karena kami Bea Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat mengawasi 4 PLBN di perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni ada Entikong, ada PLBN Aruk, ada PLBN Jagoy Babang, dan ada PLBN Nangabadau. Webinar ini memperingati Hakordia yang jatuh pada 9 Desember 2023 kemarin dan juga sebagai bentuk selebrasi atas berhasilnya Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dalam meraih predikat WBK. Dan ini sebagai langkah awal untuk Kanwil DJBC Kalimantan Barat menyelesaikan misinya untuk meraih WPBN. Saat ini dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Peringatan ini merupakan komitmen dunia untuk melawan korupsi. Dampak positif dengan peringatan ini adalah menyatukan pandangan banyak negara mengenai korupsi yang merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang dihasilkannya. Korupsi sendiri adalah praktik negatif yang menjadi salah satu permasalahan serius bagi sebagian besar negara Indonesia. Korupsi ini melemahkan kemampuan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan mengikis kepercayaan masyarakat, sehingga menyebabkan sulitnya mengendalikan ancaman keamanan. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Romi Iman Sulaiman. Izin saya bacakan CV singkat dari narasumber kita pada pagi ini. Bapak Romi Iman Sulaiman, beliau saat ini menjabat sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau pendidikan formal di University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, dan Universitas Terbuka. Bapak Romi juga aktif dalam menulis buku yakni Peran Perempuan dalam Gerakan Anti Korupsi, Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa. Baik Bapak, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan singkat dari Bapak Romi, mungkin sekitar 30 menit kurang lebih Pak, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya-jawab. Kepada Bapak Romi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli daun salam di pasar Jumat, Cakep. lebih murah di pasar pagi. Jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Jumat, pulangnya bertemu Mbak Raisa. Jawab salamnya sudah semangat, semoga tidak terpaksa. Perkenalkan, nama saya Romi Iman Sulaiman. Saya akrab disapa Romi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Romi ini sebenarnya dari orang tua saya sudah semua mengandung satu singkatan, Bapak Ibu ya. Romi itu rajin orasi menyuarakan integritas. Alhamdulillah besarnya di Kodar dapat pekerjaan di KPK dan terutama di bidang kami berada di kedeputian bidang pendidikan dan pembinaan dan peran serta masyarakat. Mohon izin saya langsung share screen untuk paparan kami di pagi hari ini. Pak Kanwil dan seluruh struktural, tak lupa saya menyampaikan salam dari atasan kami. Semoga kegiatan ini bisa terus continue di waktu-waktu mendatang dan dapat terus bisa dilebarkan begitu ya, dapat dikembangkan acara seperti ini. Sangat baik sekali respon dari atasan-atasan kami. Izin, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, terima kasih. Saya bergabung di KPK 2016, jadi ini sudah jalan menuju tahun ke-8 saya di KPK. Sebelumnya saya merupakan dosen di beberapa universitas, termasuk juga sebagai peneliti di laboratorium independen, dan juga saya juga sebagai penulis beberapa buku yang dalam 3 tahun terakhir ini
saya ada buku panduan desa anti korupsi yang belum lama di launching ya, terkait dengan satu desa anti korupsi di satu provinsi. Terima kasih, dan ini buku ini juga melibatkan teman-teman dari Kementerian Keuangan, ada rekan-rekan di Rimbangan yang ikut juga di Perben itu mengikuti membantu juga menulis dalam buku ini. Lalu ada peran perempuan dalam gerakan anti korupsi. Ini buku di tahun 2022 saya tulis bersama rekan-rekan dari aktivis perempuan juga, perempuan anti korupsi. Dapat masukan juga dari Kementerian Perempuan. Lalu ada buku peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Ini tim penulis dari tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat yang diarahkan langsung oleh Pak Direktur kami, Bapak Kumbul Kusdianto Sujadi, itu akhirnya bisa menyelesaikan buku ini yang saya kira ini sangat-sangat banyak antusiasnya, dan saya dapat masukan oleh teman-teman di daerah, terutama yang concern di sumber daya alam gitu ya, itu memberikan ucapan terima kasih. Buku ini sangat membantu ya, saya sangat senang sekali bisa bermanfaat. Lalu yang terakhir di buku yang ditulis oleh saya dan juga tim, yakni buku peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi di pengadaan barang jasa. Kenapa? Ini memang karena beberapa pelaku yang ditangkap oleh KPK di Tipikor ini beberapa kasusnya juga memang cukup besar di pengadaan barang dan jasa. Untuk pendidikan sendiri, saya sendiri insinyur dari teknik metalurgi, lalu saya manajemen strategik, MM-nya, lalu juga CRMO, Certificate Risk Management Officer, juga sebagai asesor kompetensi. Nah, di hari yang baik ini, saya ingin melakukan refreshment kepada Bapak dan Ibu semua. Memang kalau misalkan saya juga tidak ingin mengajari ikan berenang begitu, karena di sini saya yakin sudah memahami atau sangat memahami di situ terkait dengan korupsi. Jadi ini kita refreshment saja. Semoga bisa mereminder diri kita masing-masing terkait dengan korupsi dan apa bentuk peran serta yang bisa kita perbuat. Selain dari memang di tiap institusi sudah sangat tinggi sekali, saya kira dari hasil-hasil nanti kita juga akan berbicara terkait dengan survei-survei, indeks-indeks terkait dengan peran serta dari institusi ataupun organisasi-organisasi, instansi-instansi terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau misalkan berbicara terkait dengan korupsi, itu pasti akan ada korupsi, ada perilaku korupsi, dan juga tindak pidana korupsi. Nah, kalau korupsi itu sendiri ini merupakan sesuatu yang sangat buruk gitu ya, yang bahkan kalau di beberapa kamus gitu disampaikan merupakan sesuatu yang busuk gitu ya. Jadi nggak ada kata korupsi itu kata-kata yang bagus dari beberapa literasi, itu nggak ada yang bagus. Ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik, yang tidak bernorma, yang busuk, yang sangat keji dan lain-lain, itu pengertiannya. Nah, tetapi di sini ada perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi yang mungkin kita bisa merefreshment lagi gitu ya. Dan ini sangat penting. Ini adalah dasar untuk kita melakukan perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama terkait dengan tindak pidana korupsi begitu ya. Nah, ini adalah korupsi yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3199, Junto Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 gitu ya. Nah, ini ada 30 jenis ini. Ada 30 delik di situ. Kalau misalkan kita lebih mudah gitu ya untuk mengingatnya, itu dari KPK biasanya menggolongkan menjadi 7 gitu ya. Jadi 7. Di Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, saya ulangi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu yang pertama itu kerugian keuangan negara, ada 2 delik di situ, pasal 2 dan pasal 3. Lalu ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, lalu konflik kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir adalah gratifikasi. Kalau misalkan kita hitung ini, berapa delik-deliknya, pasal-pasal totalnya ada 30 ini. Nah, inilah yang mesti kita sama-sama ketahui bersama, ini adalah tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya akan berbeda dengan yang ada di negara-negara lain begitu. Belum lama saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan KPK-KPK yang ada di luar negeri,
terakhir itu dengan KPK yang ada di Cina gitu ya, dan sebelumnya juga yang terdekat dengan Singapura gitu ya, CPIB, KPK-nya Singapura, itu berdiskusi terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada di negaranya masing-masing gitu ya. Dan memang berbeda, kalau misalkan disampaikan KPK-nya Singapura itu ya, dari CPIB, KPK Singapura menyampaikan bahwa kalau misalkan di Singapura itu adanya korupsi, tindak pidana korupsi dari pihak swasta dengan pihak swasta itu sudah masuk dalam peraturan undang-undang yang dimaksud dari negara tersebut gitu ya. Nah, itu berbeda halnya dengan di negara kita gitu. Itu harus ada pelibatan gitu ya, pelibatan dari misalkan penyelenggara negara, pegawai negeri, aparat penegak hukum begitu. Oh, di sana swasta dengan swasta bahkan dicontohkan saat itu Pak Romi kalau misalkan ada misalkan di pasar gitu ya, di suatu pasar itu, di suatu pasar yang biasa, pasar masyarakat yang apa namanya ada sayur, buah-buahan, ikan gitu. Nah, ikannya itu ternyata ada suppliernya, supplier ikan ke pasar tersebut. Lalu ada pedagang ikan di situ, saya kira mungkin ada lebih dari satu begitu ya. Nah, ini pedagang yang satu menyuap supplier tersebut agar mendapatkan ikan-ikan dengan kualitas yang lebih bagus gitu ya. Itu menyuap agar kualitas ikannya lebih bagus dibandingkan pedagang-pedagang ikan yang lain. Itu saja CPIB bisa turun gitu. Jadi KPK-nya Singapura itu bisa turun apa namanya itu kalau misalkan adanya apa namanya korupsi antar swasta, antar pedagang ikan di pasar itu bisa turun. Nah, itulah perbedaannya. Nah, itu perbedaan di tiap negara. Nah, kalau di Indonesia ya 30 ini yang kita harus paham. Nah, tadi di slide sebelumnya ada terkait dengan perilaku korupsi. Nah, perilaku korupsi itu ya berarti di luar dari ini. Korupsi yang di luar dari 30 delik atau 7 jenis besar dari apa namanya tindak pidana korupsi yang ada di Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Ini ya. Jadi subjek hukumnya kita refreshment, kita kembali kita ingat. Yang pertama itu ada setiap orang, korporasi, pegawai negeri, penyelenggara negara. Nah, ini kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri kena nih. Dan juga mungkin dari penyelenggara negara, para struktural pejabat-pejabat eselon ataupun bendahara-bendahara yang masuk dalam apa namanya penyelenggara negara, karena penyelenggara negara itu sudah diatur di undang-undang apa namanya ASN yang bebas dari KKN ya. Itu di apa namanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 98 itu ya, itu sudah diatur itu. Nah, siapa saja menjadi penyelenggara negara itu harus mengetahui dari tindak pidana korupsi ini. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan tugas KPK. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui, tapi survei yang ada begitu ya, itu banyaknya tahunya itu ya KPK hanya di tugas yang nomor 5, yakni penindakan gitu ya. Penyelidikan, dan penuntutan gitu ya. Padahal dari KPK sendiri, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, itu kami memiliki 6 tugas pokok, tupoksi gitu ya. Yang pertama ada pencegahan gitu ya. Nah, ini salah satunya kegiatan pencegahan, itu sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita lakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi dari personil-personil, atau di situ pencegahan perbaikan sistem gitu ya. Dari perbaikan sistemnya kita dorong di situ, misalkan adanya apa namanya penggunaan cashless gitu ya, lalu sistem-sistem yang lain sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, minimalisir adanya di situ celah-celah tindak pidana korupsi. Yang kedua koordinasi, yang ketiga itu monitor, 4 supervisi, yang terakhir adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah gitu ya. Ini adalah yang fungsi terakhir nih, fungsi ke-6 ini dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kalau di Undang-Undang 30 tahun 2002, Undang-Undang sebelumnya itu 5 gitu ya. Jadi yang nomor 6 ini adalah yang tupoksi terbaru dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Nah, mungkin juga ada yang ingin apa namanya mengetahui terkait dengan kewenangan KPK gitu ya. Di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 19 2019 sudah disampaikan bahwa KPK itu ada 2 gitu ya. Ada 2 gitu yang terkait dengan apa namanya kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Yang pertama melibatkan APH
penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, gitu ya. Nah, yang pertama ini yang mungkin masyarakat ada beberapa ataupun cukup banyak yang belum mengetahui. Dengan bukti banyak yang melaporkan kepada KPK, contohnya begitu ya. KPK itu beberapa tahun belakangan itu menerima laporan banyak sekali, gitu ya. Bahkan sempat mencapai 7.000 laporan dugaan tindak pidana korupsi, tapi ada beberapa atau cukup banyak yang melaporkan terkait dengan contohnya misalkan ya kepala desa gitu ya. Nah, kepala desa ini kan tidak termasuk dalam penyelenggara negara gitu ya. Nah, ini yang akhirnya bukan jadi kewenangan KPK kecuali dalam kasusnya tersebut melibatkan mungkin ada uangnya masuk sampai ke kepala daerah gitu ya, atau sampai ke APH ataupun penyelenggara negara seperti itu baru bisa gitu. Jadi kita lakukan penindakannya kepada si APH ataupun penyelenggara negaranya, baru kaitannya tadi orang yang lain yang ada kaitannya, yakni kepala desanya. Yang kedua, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah gitu ya. Ini ada satu tabel menarik gitu ya. Ini juga bisa menjadi trigger nanti untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan government revenues dan korupsi gitu ya. Dari IMF World Economic Outlook Database gitu ya, ternyata ada kaitannya antara korupsi terkait dengan pemasukan negara gitu ya, government revenue gitu. Nah, ternyata kalau misalkan korupsinya itu semakin banyak gitu ya, itu maka government revenue itu akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin less corruptnya, korupsinya semakin sedikit, maka government revenue-nya, persen dari GDP-nya itu semakin tinggi. Nah, itu yang ingin kita dapatkan sebenarnya kan. Kita ingin negara ini sejahtera, semakin semakin tinggi GDP-nya. Nah, sehingga kita harus mendorong menekan terjadinya tindak pidana korupsi gitu. Ini saya kira menarik, bisa dibahas. Nah, ini terkait dengan tabel yang di sebelah kiri, ini lower corruption, higher untuk efisiensi, dan juga untuk di tabel yang kedua, semakin rendah korupsi, profitability juga bisa semakin tinggi gitu ya. Ini merupakan dari Worldwide Government Indicators and IMF untuk staff estimates-nya. Ini menarik. Nah, ini yang terakhir dari tabelnya terkait dengan public investment efficiency gitu ya. Public investment efficiency, nah, ini juga sama begitu ya. Bagaimana kalau misalkan terkait tindak pidana korupsinya ataupun perilaku korupsinya di situ semakin tinggi gitu korupsinya, maka ya public investment efisiensinya pun itu akan semakin menurun gitu, semakin menurun. Edukasi juga sama, gitu ya. Ada survei, ada riset gitu yang menyampaikan bahwa kalau misalkan ada korupsi yang banyak di suatu negara begitu ya, itu maka edukasinya juga di situ lebih kecil dibandingkan yang negara yang korupsinya lebih sedikit gitu. Nah, tabel-tabel yang tadi diperlihatkan, sebenarnya saya ingin menyampaikan menyampaikan Corruption Perception Index di hari Hakordia gitu dari Hari Peringatan Anti Korupsi Dunia ini. Bahwa setiap negara itu memiliki raport terkait dengan persepsi korupsinya gitu ya. Indeks persepsi korupsi CPI, Corruption Perception Index. Nilainya 0 sampai 100. Kalau 0 itu berarti negara tersebut itu mendekati tidak korupsi atau sangat sedikit korupsinya. Kalau mendekati kalau mendekati 100 itu sangat anti korupsi. Kalau mendekati 0, maka itu negara tersebut sangat banyak korupsinya. Gitu ya. Saya ulangi, jadi kalau misalkan mendekati 100 itu maka negara tersebut itu anti korupsi. Kalau mendekati 0 maka negara tersebut korup sekali gitu ya. Itu. Nah, ini di tahun ini gitu ya, itu hasil dari
CPI ini diambil oleh Transparansi Internasional, oleh TI, yang hampir di setiap negara itu ada TI, yang pusatnya di Jerman. Tapi di Indonesia juga ada TI Indonesia, di Singapura juga ada TI Singapura gitu ya, dan di negara-negara yang lain juga ada. Nah, ini mengambil bahwa ternyata nilai dari Indonesia 0 sampai 100 itu nilai kita ada di angka 34 gitu ya. Nah, ini merupakan satu refleksi di Hari Anti Korupsi Sedunia bahwa ternyata nilai Indonesia itu 34 gitu ya. Kita ranking 110 dari 180 negara yang diambil CPI-nya gitu ya. Kalau misalkan nilai 34 waktu saya menjadi dosen gitu ya, ini sudah E ini ya. Ya, ini PR kita bersama gitu untuk bisa meningkatkan. Tapi ini pun sebenarnya kita sudah berjuang. Kita juga tidak bisa melupakan proses gitu ya. Sebelum KPK dibentuk gitu ya, sebelum adanya komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu ya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 gitu ya. Nah, itu nilai kita itu di Indonesia itu CPI itu hanya di angka 17 dan 19 gitu ya. Jadi tahun 99, tahun 2000 itu ya. 17, 19 itu nilai yang menurut saya 0 sampai 100 nilainya 17 dan 19 berarti memang di mata dunia, di Hari Anti Korupsi di dunia ini kita juga refleksi di mata dunia itu kita merupakan negara yang korup gitu ya. Merupakan negara yang korup itu yang kita harus berjibaku, harus bisa sprint gitu ya, meningkatkan nilai tersebut. Kita baru bisa meningkatkan dari angka 17, 19 itu selama kurang lebih 20 tahun gitu, baru sampai di angka 34 gitu ya. Nah, kalau bisa ya kita bisa seperti negara tetangga gitu ya. Negara Singapura ini sampai di angka 83 gitu ya. Nah, ini bahkan masuk 6 negara dalam indeks negara CPI tertinggi ya. Yang pertama Denmark gitu ya, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia. Kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Ini harapannya merupakan peluang bagi Centennial untuk bisa berperan serta meningkatkan CPI kita. Kalau misalnya kita tadi Singapura kok bisa tinggi sih nilainya sih? Nah, itu hasil dari FGD kami begitu ya. Ternyata dari pihak KPK-nya Singapura dari CPIB itu menyampaikan bahwa mereka itu zero tolerance gitu ya terhadap korupsi gitu. Jadi zero tolerance itu tidak hanya sekedar dari wacana begitu, tapi undang-undangnya gitu ya, dari laws-nya, adjudication-nya, lalu dari public administration-nya, enforcement-nya semua zero tolerance. Mereka menyampaikan demikian gitu ya. Mereka menyampaikan demikian sehingga selaras dengan political will yang ada dari pemerintahnya. Itu bisa meningkatkan CPI di atas 80. Kalau misalnya kita lihat CPI sendiri, apa sih sebenarnya CPI itu? CPI itu merupakan composite index gitu ya. Composite index dari beberapa indeks. Di situ ada International Country Risk Guide, ada Global Insight Country Risk Rating, sampai Verities of Democracy Project. Nah, kalau misalkan Anda lihat dari indeks-indeks penyusunnya gitu ya, ya ini bisa dibilang kalau misalkan KPK saja sendiri gitu ya yang berjibaku yang untuk melawan melawan korupsi gitu ya agar tercipta budaya anti korupsi, saya pikir ini suatu yang mustahil juga karena tidak semua dari indikator-indikatornya itu merupakan tupoksi dan wewenang dari KPK gitu. Jadi memang seluruh pelibatan stakeholder dan juga masyarakat. Jadi KPK harus juga di situ bekerja sama dengan baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keuangan, dan juga ada peran serta dari masyarakatnya gitu ya. Dan ini peran serta masyarakat penting sekali gitu ya. Di sini ada beberapa indikator yang di situ menunjukkan peran serta masyarakat juga akan dinilai, akan dilakukan pengambilan nilai oleh enumerator-enumeratornya. Kalau di Indonesia sendiri di BPS itu BPS itu mengeluarkan survei perilaku anti korupsi gitu ya, IPAK gitu ya. IPAK ini kalau tadi CPI itu nilainya 0 sampai 100, kalau di IPAK ini indeks perilaku anti korupsi nilainya 0 sampai dengan 5 gitu ya. Kalau 5 itu ya anti korupsi, kalau 0 itu ya berarti mendekati 0 ya berarti korup gitu ya perilakunya. Nah, ini kalau bisa dilihat ini ada perbaikan
ada perbaikan di beberapa tahun terakhir terkait dengan indeks perilaku anti korupsinya. Dan ini juga berkat peran serta dari edukasi pendidikan anti korupsi, termasuk kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Kanwil Dirjen Bea Cukai di Kalimantan Barat. Ini bisa meningkatkan dan kita bisa melihat hasilnya ternyata ya. Indikatornya ada. Kalau semakin banyak edukasi ini seperti ini, ada peningkatan gitu. Nah, tapi kita juga harus di situ melihat gitu ya. Ternyata ada yang beberapa poin yang bisa dapat dari indeks perilaku anti korupsi itu bisa menjadi PR juga gitu ya. PR-nya yang pertama gitu ya, kita bisa menaruh harapan yang besar terhadap generasi muda. Nah, ini pas banget dengan temanya Centennial ya. Ternyata di SPAK ini, di survei perilaku anti korupsi ini, itu untuk umur yang muda begitu ya. Ini ternyata memiliki perilaku anti korupsi yang cukup tinggi gitu. Itu kita bisa jadi harapan begitu ya untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 gitu ya. Ini kepada para generasi-generasi muda gitu ya. Nah, ini tapi yang ada generasi-generasi yang generasi yang sudah berpengalaman begitu ya, sudah berpengalaman. Nah, ini juga menjadi PR kita ini. Apakah nanti pada saat kita melakukan diklat PIM gitu ya, atau PKN 2 kah, atau PKN 1 kah, atau yang lainnya, itu perlu kita evaluasi, misalkan silabusnya, kurikulumnya, karena saat ini kan juga sudah ada begitu ya. Kita sudah kerjasama dengan LAN juga terkait dengan dulu diklat PIM atau PKN begitu ya, materi-materi anti korupsi, materi-materi terkait dengan integritas, apakah kita perlu tambahkan atau seperti apa, itu bisa menjadi satu evaluasi juga. Nah, kalau misalkan berbicara di daerah gitu ya, di daerah sebenarnya dari KPK sudah melakukan Monitoring Center for Prevention, biasanya kita sebut MCP gitu ya. MCP ini kita ke pemerintah-pemerintah di daerah gitu ya. Ini juga bisa sebagai pengetahuan dari Bapak Ibu semuanya, bahwa di daerah itu KPK juga mendorong pencegahan di 8 fokus area. Fokus area yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa subpoin di sana. Lalu pengadaan barang dan jasa, lagi-lagi pengadaan barang dan jasa, ada beberapa subpoin di sana, dari mulai tender pradipa sampai dengan vendor management system. Lalu ada perizinan, lalu di situ ada pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, sampai manajemen BMD atau tata kelola desa gitu ya. Karena di sini dana desa ini memang kita harapkan bisa kita tekan loss-nya gitu ya. Ada beberapa riset yang menyampaikan loss-nya sangat tinggi sekali gitu ya, bertriliun-triliun. Nah, itu memang harus kita tekan dengan cara pencegahan seperti ini. Ini sebagai gambaran saja terkait dengan MCP di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, semoga bisa menjadi gambaran. Kita nilainya ini bisa diakses di jaga.id, jaga.id begitu ya. Ini tidak akan terlalu dalam. Ini MCP-nya. Kita juga ada 7, kalau untuk di provinsi ada 7 fokus areanya. Ini terkait dengan pemerintah daerah gitu ya, terkait dengan provinsi dan juga kota kabupaten. Indeksnya masih ada di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang bahkan di bawah 70 begitu. Ini juga menjadi PR bersama gitu ya. PR bersama untuk kita tingkatkan, karena tadi sudah disinggung oleh Bapak Kakanwil gitu ya, terkait dengan apa itu output-nya begitu ya. Output-nya apa itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, indikatornya ya inilah kita harus kita kita lihat gitu ya. Semoga ke depannya itu bisa meningkat semua atau setidaknya di atas 75 begitu. Berikutnya ada SPI, ini yang dilakukan oleh KPK, survei penilaian integritas gitu ya. Angka-angkanya di sini kita harapkan bisa ngebantu, kalau tadi global negara gitu ya. Nah, ini berbantu untuk institusi gitu ya. Untuk institusi untuk bisa memetakan resiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan gitu ya. Itu kita di tahun 2022 terakhir, 2023 ini sedang proses, itu 94 kementerian lembaga termasuk 537 pemerintah daerah sudah ikut dalam survei penilaian integritas ini. Kita harapkan
tentunya di Kementerian Keuangan itu akan ada peningkatan. Ini untuk pemerintah daerah ya, sekilas saja. Nah, ini adalah grafik penanganan perkara di KPK gitu ya. Di Hakordia ini saya ingin sampaikan bahwa KPK sudah menangani sampai dengan September 2023 1.648 pelaku. Ya. Dan di situ yang paling banyak itu merupakan dari swasta justru gitu ya. Swasta yang menyuap gitu ya. Swasta yang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara, kepada APH, kepada pegawai negeri ini yang harus kita edukasi gitu, harus kita cegah gitu. Lalu berikutnya ada dari anggota DPR, DPRD, eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, ada 363 di situ, dan diikuti oleh pelaku-pelaku dari lainnya gitu. Modusnya dari 7 tadi ya, dari 7 tadi, dari 7 jenis besar korupsi, itu yang paling besar adalah dari penyuapan atau gratifikasi gitu ya. Itu sampai 967. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, ini data perkara berdasarkan instansi. Kalau dari instansinya ya Pemkot ini yang paling tinggi gitu ya, diikuti dari kementerian ataupun lembaga gitu ya. Dari total 1.479 instansi yang telah tersangkut kasus korupsi gitu, dan pelakunya ditangani oleh KPK gitu. Ini cukup banyak. Kalau ini berdasarkan dari perkara begitu ya. Ini keuangan negara atau APBN, diikuti dari yang kedua infrastruktur. Ini kalau terkait dengan jenis kelamin, ini ternyata 1.451 didominasi oleh laki-laki dan perempuan ada 141. Untuk wilayah, ini pemerintah pusat, ini menjadi PR kita bersama. Ada dari 1.481 ada 479 di situ ya, tipikor yang ditangani oleh KPK, lalu diikuti oleh Jawa ya, Jawa ada 446. Nah, dari KPK sendiri apa yang dilakukan strategi dari KPK, yakni kita kenal dengan Trisula gitu ya, 3 sula. Yang pertama itu adalah pendidikan anti korupsi. Nah, seperti ini kita lakukan kita edukasi masyarakat, kita sosialisasi, kita kampanyekan begitu ya, baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negaranya begitu ya. Kita beberapa program seperti ada Paku Integritas gitu ya. Itu kita menteri dan pasangannya, pejabat eselon 1 dan pasangannya, ada dirjen, ada deputi begitu ya. Ada irjen, itu kita lakukan edukasi di KPK itu ya, selama beberapa hari, tapi dengan pasangannya begitu. Dengan pasangannya. Itu bahkan ada salah satu sesinya itu berkunjung gitu ya, berkunjung di dalam tahanan KPK gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk bisa melakukan refleksi ya. Semoga itu adalah yang pertama dan terakhir begitu. Oh, jadi seperti ini ya tahanan di KPK gitu, ruang tahanannya. Yang kedua adalah dengan perbaikan sistem. Ini adalah pencegahan begitu ya. Semoga dari ada perbaikan sistem, celah-celah lakukan korupsi itu bisa terminimalisir. Contohnya seperti apa gitu? Contohnya misalkan adanya sistem terkait dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau kita ada direktoratnya dari LHKPN, PPLHKPN gitu. Itu juga melakukan satu perbaikan sistem gitu ya, di mana di situ bisa mencegah juga orang melakukan korupsi kalau misalkan ternyata hartanya sudah di-declare gitu ya. Semua masyarakat bisa melihat harta dari saya, Romi Iman Sulaiman, berapa hartanya, berapa hutangnya gitu ya. Kalau misalkan ada hutang, itu bisa dilihat gitu. Apakah antar tahun itu ada peningkatan yang mencurigakan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dan bisa dilaporkan gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu perbaikan sistem. Yang terakhir dari penindakan ini untuk efek jera gitu ya. Kalau memang diedukasi sudah, dilakukan perbaikan sistem sudah, tapi kok masih melakukan korupsi, ya kita tindak gitu ya, kita bikin efek jera. Dan itu semua ketiganya perlu adanya partisipasi masyarakat gitu ya. Partisipasi masyarakatnya dalam arti luas gitu ya. Karena contohnya KPK ini kita dibentuk tahun 2002,
itu kita baru establish 2003 gitu ya, karena ada perekrutan dan semacamnya. 2004 baru koruptor pertama ditangkap gitu ya. Yang koruptor pertama ditangkap tahun 2004 itu adanya di Aceh ya, Bapak Abdullah Puteh, itu adanya di Aceh. Loh kok bisa KPK yang ada di Jakarta Selatan cuma ada satu di pusat, kita tidak ada cabang dan kantor wilayah kita tidak ada, tapi kok bisa nangkep yang ada di Aceh ya? Salah satunya dengan adanya public participation, adanya partisipasi masyarakat melalui apa, laporan gitu ya, laporan. Dan itu didukung juga oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 43 tahun 2018 gitu ya. Itu jadi pelapor-pelapor itu ada di situ penghargaannya, ada di situ apa namanya ada bentuk apresiasinya gitu ya. Apresiasinya bahkan di situ kalau misalkan pelapornya itu bagus, berkualitas gitu laporannya dan bisa terbukti begitu ya, itu bahkan bisa mencapai 2/mil dari kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan, itu sangat besar sekali, atau maksimal 200 juta. Di situ ada di PP nomor 43 2018. KPK sudah pernah memberikan belum? Sudah gitu ya. Siapa saja? Nah, itu tidak akan KPK beritahu karena KPK menjaga yang namanya keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan dari pelapor. Ya, masyarakat juga yang melaporkan. Kalau bisa dibilang bahkan itu orang ring satu juga yang melaporkan gitu ya. Ya kalau misalkan ada yang ditangkap itu kepala daerah, ya ring satunya juga yang melaporkan. Kalau yang ditangkap di situ mungkin dari instansi, dari lembaga, dari kementerian, ya biasanya dari ring satunya juga begitu yang ditangkap yang melaporkan kepada KPK. Nah, ini Prasta Masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi ya itu adalah serangkaian gitu. Jadi tidak hanya penindakan saja. Pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 1 angka 4 Undang-Undang 19 itu disampaikan bahwa itu adalah rangkaian gitu ya, rangkaian dari adanya misalkan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat ya. Jadi ini ditekankan bahwasanya di Hakordia ini memang kita harus bisa semakin solid gitu ya terkait dengan peran serta masyarakat untuk bisa memberantas tindak pidana korupsi. Jadi nggak bisa misalkan yang maju hanya penindakan saja gitu ya. Nggak bisa juga yang maju hanya edukasi saja. Nggak bisa juga yang maju pencegahan saja, tidak bisa. Jadi itu harus kita tangkai semuanya dan di situ dengan peran serta masyarakat. Ya. Contohnya apa saja? Nah, KPK memiliki program-program. Salah satunya di situ penyuluh anti korupsi dari Kementerian Keuangan juga sudah cukup banyak gitu ya yang menjadi penyuluh anti korupsi. Kami ucapkan terima kasih bergabung dengan insan-insan KPK gitu ya, menyebarkan. Ini penyuluh anti korupsi ini bukan yang nangkap-nangkap, bukan gitu ya. Jadi ini melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, melakukan kampanye anti korupsi, tetapi berstandar gitu ya. Kompetensinya terstandar, standar RBNSP ya. Ada SKKNI-nya juga ada, SKKNI nomor 303 tahun 2016 itu dari Kepmenaker, jadi terstandar gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu itu tim KPK ini kan tidak banyak kami ya, tidak banyak, bahkan untuk fungsional ahlinya seperti saya gitu ya, untuk di fungsional analis pemberantasan tindak pidana korupsi tidak banyak. Tapi kalau misalkan contohnya CPNS ini ya, wah ini CPNS lagi banyak sekali ya, termasuk di KPK juga ada sekarang CPNS gitu ya. Nah ini nanti yang mengisi dari dari diklatnya gitu. Kalau dulu ada diklat aneka gitu ya, atau diklat-diklat di BPSDM-nya gitu. Nah kalau misalkan dari pegawai KPK saja ini tidak akan tercukupi gitu ya. Untuk itu kita butuh kerjasama dari penyuluh anti korupsi karena sudah kompetensinya sudah disetarakan dengan kompetensi-kompetensi dari pegawai KPK gitu ya. Nanti ada seperti di gambar itu kiri atas dapat rompi warna biru gitu ya, dan sertifikat BNSP, dan ini gratis gitu ya. Dan banyak dari teman-teman Kementerian Keuangan, saya ulangi, teman-teman dari Kementerian Keuangan sudah menjadi penyuluh anti korupsi. Ya, semoga bisa bertambah. Saya juga mengajak karena saya juga di situ sebelumnya juga menjadi salah satu asesor di penyuluh anti korupsi ini di LSP KPK, Lembaga Sertifikasi Profesi KPK-nya. Jadi pelopor anti korupsi di lingkungannya, kalau misalkan saya ingin menjadi di lingkungannya menjadi pelopor anti korupsi juga bisa gitu ya. Misalkan Bapak Ibu selain menjadi ASN gitu ya, jadi PNS di Kementerian Keuangan juga misalkan di situ menjadi tokoh gitu ya, menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya, menjadi tokoh agama, mungkin di situ ada yang menjadi pendeta, menjadi
ustadz gitu ya di lingkungan tempat tinggalnya, ada yang menjadi tokoh agama, itu kita juga bisa ada programnya di KPK terkait dengan pemberdayaan dari Toga, Thomas, Todat gitu ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dia juga menjadi penyuluh agama, ini dari penyuluh agama ini dari Kementerian Agama gitu ya. Dan kita mendorong dari penyuluh agama yang di Kementerian Agama itu untuk juga menanamkan nilai integritas. Contohnya, misalkan mendorong adanya khutbah bertemakan anti korupsi pada khutbah Jumat untuk pemeluk agama Islam gitu ya. Untuk pemeluk agama Kristen gitu ya, ada sekolah minggu gitu ya. Nah, itu di dalam sekolah minggu itu disisipkan pendidikan anti korupsi. Nah, bagaimana materinya? KPK sudah membuat di situ 5 buku saku ya, 5 modul, 5 konten gitu ya terkait dengan anti korupsi untuk pemeluk-pemeluk agama-agama Indonesia gitu ya. Jadi contohnya kita punya buku saku anti korupsi untuk pemeluk agama Islam. Kita juga punya buku saku anti korupsi untuk pemeluk agama Kristen. Nah, itu bisa kita dapatkan di aclc.kpk.go.id. Tinggal unduh saja. Mau unduh e-booknya bisa, di situ ada PowerPoint-nya juga bisa kalau ingin paparan begitu ya. Atau ada video-videonya juga bisa, terutama untuk misalkan mau edukasi ke anak-anak gitu ya, generasi-generasi dini gitu ya. Itu kita ada video-video anti korupsi yang lucu-lucu gitu ya, sesuai dengan keinginan dari anak-anak. Aktif sosialisasi kampanye anti korupsi. Nah, ini juga penebar virus anti korupsi di keluarga gitu. Ini yang paling penting. Bahkan di KPK itu kita punya kajian itu pencegahan korupsi berbasis keluarga gitu ya. Nah, ini memang keluarga itu merupakan pencegahan korupsi yang efektif gitu ya, yang garda pertama ya. Ini kita silakan. Kita punya program namanya Keluarga Berintegritas di direktorat kami, di Direktorat Pendidikan, di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Kita melakukan di situ program Keluarga Berintegritas. Contohnya di 2023 ini kita lakukan di Pemda. Di Pemda kita lakukan, jadi dari pejabat-pejabatnya kita undang di situ eselon 1 beserta pasangannya begitu ya. Kalau eselon 1-nya bapak-bapak, kita minta undang juga istrinya ikut. Kalau eselon 1-nya ibu-ibu, suaminya juga ikut gitu ya. Kita lakukan di situ BIMTEK gitu ya, BIMTEK Keluarga Berintegritas gitu ya. Dan juga kalau untuk pelapor, saya pengennya menjadi berperan dalam penindakan gitu ya. Wah, saya tahu informasi-informasi. Jadi bukti dukung awal gitu ya, bukti awal, bukti pendukung itu bisa langsung ke telepon 198 gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya untuk penyuluh anti korupsi ya. Ini nanti akan mendapatkan rompi berwarna biru gitu ya dari KPK. Jadi ini dasar-dasar hukum untuk peran serta masyarakat. Tenang saja, kita juga punya landasannya gitu ya, landasan yuridisnya kita ada gitu, buat untuk berperan serta itu tidak itu nyelonong aja gitu, tidak, itu ada landasannya bahwa masyarakat itu berhak untuk bisa berperan serta dalam pemberantasan korupsi gitu ya. Di situ misalkan contohnya dalam pencegahan gitu ya, atau dalam pelaporan ada di PP nomor 43 tahun 2018 gitu ya. Nah, ini saya singgung tadi di awal, PP-nya ini bahkan memberikan 2/mil dari jumlah kerugian negara yang dikembalikan ke negara, maksimal 2 juta. Dan untuk kasus suap itu maksimal 10 juta gitu ya. Ini adalah dari andil dari pemerintah untuk bisa mendorong peran serta masyarakat. Nah, ini kalau untuk yang melapor ya, saya kira ada WBS, whistleblower itu juga sudah ada di beberapa lembaga, instansi kementerian. Di KPK juga ada. Di KPK yang paling mudah itu ya, kalau misalkan mau telepon ke 198 itu mudah diingat, hanya 3 angka 198, atau mau WhatsApp juga bisa, WhatsApp ke 0811959575 atau KWS kpk.go.id itu untuk web base gitu ya, whistleblower system web base-nya. Ini saya kira beberapa yang dibutuhkan kalau ingin melaporkan. Skip saja. Baik, Pak Indra, demikian paparan dari saya. Semoga dapat men-trigger dan kita berdiskusi sehingga hasil dari diskusi ini bisa meningkatkan peran serta dari Centennial dalam pemberantasan korupsi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Romi. Tepuk tangan untuk Bapak Romi. Luar biasa materinya ya. Memang korupsi berdampak buruk bagi penerimaan negara, Pak ya. Juga untuk public investment dan pendidikan. Jadi untuk sebagai gambaran, Pak, ketika saya awal penempatan di Kalimantan Barat, yang saya merupakan orang Sumatera yang dari Sumatera Utara dari daerah aja, lumayan agak timpang nih, Pak. Konon lagi untuk teman-teman yang dari Jawa, Pulau Jawa ke Kalimantan Barat, pasti akan merasakan ketimpangan yang sangat terasa gitu, Pak. Memang disinilah kita mencoba untuk peran dari Centennial untuk strategi pemberantasan korupsi tadi, Pak ya. Disinilah kita teman-teman yang muda, anak muda bisa mengambil peran untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kita sampaikan ke forum. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Bisa di unmute untuk mic-nya. Siapa, Pak? Mungkin masih ada yang ingin bertanya tapi masih belum bisa di mic-nya. Tadi udah ada yang hubungin. Kalau kita anak muda ini kan, Pak, ada kalimat seperti ini, Pak. Kita mau pinter, kita mau berprestasi, tapi akan kalah dengan orang dalam gitu, Pak. Itu kalau kayak gitu, kira-kira kita bisa nggak sih, Pak? Itu berarti di KPK masuknya ke penyalahgunaan jabatan gitu, Pak ya? Penggelapan jabatan kali, Pak ya? Untuk yang Bapak sampaikan tadi, Pak ya? Iya, bahkan beberapa kasus gitu ya, nggak cuma contohnya di pemerintah daerah gitu ya, salah satu bupati gitu ya di Jawa Tengah gitu ya, itu penempatannya itu apa namanya menerima suap kah begitu ya, atau menerima janji kah gitu ya, sehingga menempatkan para OPD-nya gitu ya, pejabat eselon 1, 2 atau 3-nya begitu, itu sudah beberapa kasus. Kasus-kasusnya itu teman-teman bisa baca di acch.kpk.go.id. Kalau tadi ACLC untuk materi-materi, ini acch.kpk.go.id. Itu seluruh kasus-kasus yang sudah inkrah, itu bisa membuat kita mungkin nangis, sedih gitu ya, karena kejam sekali gitu ya. Contohnya misalkan ada yang korupsi di obat gitu ya, korupsi di dana bencana begitu ya. Tapi mungkin ada juga yang bisa ngebuat kita tertawa-tawa gitu ya. Mungkin karena di situ melibatkan dari istrinya, atau melibatkan dari istri keduanya dan lain-lain gitu ya. Itu dibahas secara lengkap di acch.kpk.go.id. Dan percayalah teman-teman semua bahwasannya kalau misalkan gitu ya terkait dengan kebergantungan terhadap ordal gitu ya, orang dalam gitu ya, itu tidak akan bisa langgeng, Bapak Ibu. Tidak akan bisa selamanya. Mungkin pada saat seleksi ya bisa saja gitu ya, ada ordal-ordal yang di situ menggunakan kekuasaannya gitu untuk menekan panitia seleksi misalkan begitu ya. Itu bisa saja. Lalu pada saat kita bekerja di sana, apakah selama semester pertama ordal tersebut bisa membantu kita dalam pelaksanaan tugas? Belum tentu. Belum tentu. Apakah di tahun berikutnya sampai misalnya tahun kelima, apakah ordal tersebut masih menjabat gitu ya, dalam kekuasaannya, dalam jabatannya, sehingga dia bisa gitu ya menolong kita gitu ya, melindungi kita gitu ya. Itu belum tentu. Bisa jadi nanti jabatannya sudah berpindah atau sudah pensiun atau lainnya. Nah, itu kita yang akan menanggung kerugian yang amat besar gitu ya. Bisa malu atau mungkin bisa pidana kalau mungkin ternyata kita tidak berkompeten di posisi tersebut karena sudah dapat cara yang tidak benar dari awal, dalam tanda kutip ditolong ordal gitu ya, untuk misalkan seleksinya, kadang itu banyak sekali Pak Indra gitu ya, banyak sekali. Contohnya misalkan, sebenarnya belum berkompeten di eselon 2 misalkan seperti itu ya, tapi
mungkin karena ada odal ya, itu ya kasus-kasus yang di KPK itu ya akhirnya. Dan itu kita bisa melihat kok gitu ya. Oh, kok misalkan pada saat kita melakukan apa namanya audiensi gitu ya. Oh, kok pada saat kita melakukan rapat bilateral, trilateral gitu ya. Ini kok pejabatnya kok nggak nyambung atau gimana seperti itu ya. Itu kan kita juga bisa menganalisis gitu ya. Nah, itu nanti akan membahayakan dari mereka sendiri kan kalau mereka salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan atau salah bertindak dalam tupoksinya, ya itu kan berakibat buruk juga gitu ya. Bisa jadi ditangkap juga kalau misalkan korupsi gitu ya. Karena ketidakpengetahuannya, tidak berkompeten. Itu saya kira dari teman-teman Centennial saya ajak kalau misalkan kita ingin berprestasi, kita ingin berkarir, ya dengan kita latihan gitu ya, dan kita belajar sehingga apa kita tidak bergantung terhadap ordal gitu ya, bergantung gitu ya terhadap sesuatu. Oh kita pengen lolos misalkan apa namanya beasiswa di luar negeri gitu ya, kita ingin melanjutkan disertasi di luar negeri, PhD di luar negeri gitu ya. Ya jangan sekali-kali mengandalkan dari ordal gitu. Ya ordalnya mungkin bisa saja oh iya lolos misalkan begitu ya. Lolos, tapi apakah kita punya ordal di kampus tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata dalam batas waktu tertentu tidak lulus gitu ya, yang malu bukan hanya kita, tapi mungkin pasangan kita akan malu atau anak-anak kita juga akan malu begitu ya. Oh kok keluarga kita malu itu nggak lulus padahal udah pakai apa namanya LPDP atau apalah gitu ya. Itu beasiswa lainnya itu kan jangan sampai. Saya kira tapi kalau LPDP bersih. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Izin ada yang bertanya dari Pak Musafak. Silakan Bapak untuk bisa di-unmute mic-nya, Pak. Baik, terima kasih Mas Indra atas kesempatannya. Kemudian ini saya terima kasih juga. Sebentar, ini saya ada di ruang. Nah, suara saya oke, Mas Indra? Jelas, Pak. Siap, jelas, Pak. Izin Pak Musafak, silakan Pak. Baik. Jelas Pak. Ya, biasa Mas. Ini masih masa-masa disruption seperti ini, Mas. Jadi meskipun Zoom kita setting sebagaimana sebaik ada sajalah sesuatu yang perlu penyempurnaan dalam dinamikanya, Mas Romi. Siapa? Ini sebetulnya saya tadi agak sedikit melanggar ketentuan ini Mas Indra sama Mas Romi ya, bahwa memang kami sebagaimana tadi amanah Pak Kakanwil adalah memang ingin mengajari bagaimana Centennial. Ini mungkin saya tadi tertarik dengan kalau materinya Mas Romi itu berat sekali bagi saya, berat Mas untuk melaksanakannya saya. Apalagi kalau saya pribadi sulit bagaimana cara ngajarinya. Makanya memang jadi ini Mas Romi bahwa acara yang kami selenggarakan ini tuh memang tidak sesimpel kami pokoknya kalau antara korupsi saya harus dari KPK. Kalau enggak dari sana enggak afdol lah aku bilang begitu. Kalau kita yang ngomong sendiri kurang afdol lah gitu cara Mas Indra. Makanya terima kasih Mas Romi atas kesiapan waktunya kali ini. Mungkin simpel saja mungkin dari saya ini Mas Romi. Saya akan dari ilmu tadi yang Mas Romi sampaikan, kami sebetulnya adalah ingin seolah-olah begini, Pak. Kalau katanya kalau air batu yang cadas itu kalau akan sering-sering ketetesan air dia akan membekas. Maka memang ini Mas Romi salah satu penyakit kita. Saya tidak mau ke arah politik dan segala macam, Mas Romi, dan saya harapkan adik-adik yang ada di sini nggak usah ikut-ikutan ke arah sana. Bahkan gestur-gestur tadi itu Mbak Silvi tadi mau ngomong apa kita larang karena memang terus terang itu rawan sekali Mas Romi nanti kami dianggap terlibat sesuatu. Nah ini memang kami mulai karena memang ini Mas Romi karena arahan dari Bu Menteri Keuangan. Jika kita ini kan sudah WBK semua nih Mas Romi. Mas Romi paham betul, sahabat saya juga sudah masuk ada di ruangan Mas Romi. Saya tidak perlu menceritakannya, itu para wartawan sudah rajin sekali menulisnya tentang kami, Mas Romi. Nah ini kami ingin membuat bagaimana adik-adik, ini ada salah satu, itu kan kalau dari Mas Romi ini kan tetesan yang akan menjadi batu yang ini Mas, akan yang menjadi melukis di batu itu akan lama-lama luka. Kalau yang case-case yang sana itu bukan hanya air yang menetes Mas,
itu sudah palu godam yang kena kami kepala semua. Kami yang nggak tahu-tahu apa-apa ini anak-anak, kami ya ini Mas Romi, kenapa kami sering membuat acara seperti ini adalah bagaimanapun kami harus berimbang bahwa tidak institusi kami tidak seburuk yang nanti sentenial yang ada di Bea Cukai ini mereka bayangkan, Mas Romi. Nah ini Mas Romi, kami ingin tips kalau di KPK seperti apa sih Mas untuk menanamkan yang sentenial ini. Terus terang Mas Romi, anak-anak saya pun pribadi itu di kampus itu sudah banyak informasi mengenai bagaimana cara pemberantasan korupsi. Tapi mereka juga ya seperti mohon maaf teman-teman Mas Romi di Papua di mana-mana itu mereka bertanya bagaimana cara menanamkan ini supaya mereka itu tidak mentah ilmunya nih Mas Romi. Kita tidak banyak webinar, kita sudah banyak acara penguatan integritas. Kami ingin para sentenial ini yakin Mas bahwa kami secara organisasi itu tidak ingin seperti yang seburuk itu gitu Mas Romi. Nah ini makanya kami membuat yang namanya Cinta Batas di mana bagaimana penguatan anti korupsi ini memang kami ingin kuat. Nah ini tip-tip kami Mas yang orang-orang di sini. Jadi kami di sini yang di grup ini Mas Romi ada beberapa pimpinan semua yang ada ini para kepala kantor, para kepala seksi ingin meyakinkan kepada adik-adik ini karena bagaimana juga para pimpinan ini tidak terlalu lama lah kayak Pak Kakanwil itu secara eselon 2 tinggal sekian tahun, sementara Indra di sini ada teman-teman adik-adik yang namanya tercantum ini rata-rata mereka memang kami ini sentenial yang kami memang adukan Mas Romi. Nah tolong Mas Romi yakinkan kepada kami tip-tip apa yang harus orang-orang tua seperti kami lakukan untuk memperkuat pemahaman teman-teman supaya nanti jauh lebih baik untuk seperti yang tadi Mas Romi sampaikan bahwa negeri ini memang salah satu kendala utamanya adalah bagaimana para koruptor ini yang membuat negara ini kita jadi makin sulit berkembang. Mungkin clue-nya saya yakin Mas Romi tahu apa yang harus direspon karena kami pada dasarnya nggak nanya Mas, tapi ya tolong perkuat kami, kurang lebih begitu Mas Romi. Mungkin gitu aja Mas Indra komentar saya. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Makasih Mas Indra ya. Siap, terima kasih Pak Musafak. Ya, makasih Izin Mas Pak Romi bisa langsung Terima kasih dijawab Pak Pak. Izin Musafak, Pak. izin langsung direspon. Terima kasih Pak Musafak. Ini pertanyaannya sebenarnya ini kelas rektor ini ya. Jadi filosofis kan ya. Pertanyaannya tidak lagi ke teknis tapi langsung ke landasannya ya. Memang di KPK pun sebelum masuk ke KPK saya dosen Pak sebelum di KPK saya mengajar gitu ya, dan juga di saat saya mengajar juga memang sudah ada kode etik itu sudah ada gitu ya. Tapi jujur saya pun kaget pas lagi masuk ke KPK dengan kode etik yang ada di KPK begitu ya. Kode etik yang ada di KPK itu kaget. Bagaimana tegasnya disampaikan dalam kode etik misalkan begitu ya, terkait dengan tidak menerima honor dan juga sanksinya, ancamannya, dampaknya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa berurut, yang pertama yang bisa kita sebelum kita menginternalisasi harus kita sampaikan dampaknya dahulu gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan di paparan saya dampak-dampak dari secara global makro gitu ya, secara makro terhadap negara Indonesia adanya korupsi begitu. Nah, kalau ingin kita tanamkan, kita tancapkan integritas di personil-personil, di anggota-anggota, di individu-individu, itu kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dampak korupsi seperti apa gitu. Apalagi di situ kalau misalkan dari gen-gen dari mulai Gen Z gitu ya, dari mulai generasi-generasi di kelahiran 80-an akhir sampai 90-an itu akan sebab akibat itu akan ditanya gitu dalam logikanya, pada umumnya itu akan ditanya logikanya. Kalau misalkan seperti ini apa untung yang buat saya? Kalau misalkan seperti ini apa dampaknya buat saya? Itu harus kita beri pemahaman dulu. Apa dampaknya? Berbeda mungkin kalau misalkan dari generasi sebelumnya begitu ya, umumnya itu tidak akan merisaukan masalah tadi, sebab akibat. Tapi kalau misalkan dari kelahiran gen-gen penerus muda ini yang itu akan nanya, ini kalau misalkan saya melakukan ini, dampaknya apa buat saya? Apakah benefit kah? Ataukah ini tameng buat saya ngejaga? Jadi sangat
kami tekankan terhadap dampak. Itu dalam program-program kami, misalkan kami kemarin mengundang gitu ya seluruh eh, menteri, setelah pasangannya, wamen, setelah pasangannya, eselon-eselon 1 ke gedung KPK, itu kita dalam sesinya saya tadi sampaikan, dampaknya dulu kita beritahu. Ini dampaknya ini ada ruang tahanan ini. Ini ruang tahanan ini bisa jadi ke depannya diisi oleh siapa saja yang ikut di situ. Apakah di situ ada kepala apa namanya badan gitu ya, atau di situ ada dirjen, deputi, irjen, ada menteri, wamen, itu bisa saja gitu ya, bisa saja menghuni itu. Nah untuk itu dampak tadi yang bisa nanti bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi juga akan yang disampaikan di situ. Bagaimana malunya, bagaimana di situ turunnya derajat dari keluarga begitu ya. Pada saat di situ KPK melakukan konvers gitu ya, ada tersangka di situ menggunakan rompi orange gitu ya, itu bagaimana bayangannya, ternyata anaknya nonton gitu ya. Anak sekarang megang gadget itu bisa buka detikcom gitu ya, kompas.com, tribunnews.com dan lain-lainnya yang Bapak tadi sampaikan nih, wartawan rajin-rajin ini kan. Nah, baik itu dari apa tertulis maupun di video di YouTube gitu ya. Nah, itu akan sangat malu. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Termasuk saya, pada saat saya masuk pertama di KPK, itu saya diberi pendidikan di Kopassus ya, di Pusdikpassus, sama. Ditekankan seperti itu, berhari-hari, sampai berbulan gitu ya. Ditekankan seperti itu. Bahwasanya kalau misalkan dari pegawai KPK melakukan korupsi gitu ya, itu bahkan diperberat dibandingkan dari apa namanya bukan pegawai KPK gitu ya, bukan pegawai KPK, terkait dengan apa namanya sanksinya. Di undang-undang misalkan di Tipikor sanksinya misalkan untuk apa namanya di luar dari pegawai KPK itu yang tertuang itu ada 20 tahun gitu ya. Di KPK ditambah sepertiganya gitu ya. Karena sebagai pegawai KPK gitu. Itu kalau melakukan korupsi di KPK. Nah, itu benar-benar saya dididik sehingga akhirnya terbentuklah di situ, oh ya, saya harus wajib lapor LHKPN. Contohnya seperti itu, baru kita tanamkan. Lalu ada lagi kalau di KPK itu 9 nilai integritas gitu ya. Mungkin di tiap-tiap instansi punya apa namanya nilai-nilai gitu ya yang diterapkan dalam budaya integritasnya. Silahkan. Di KPK itu ada 9 nilai integritas gitu ya. Kita biasanya membuat singkatan di situ Jumat bersepeda kakak gitu ya. Jumat itu jujur, mandiri, adil gitu ya. Bersepeda itu bertanggung jawab, sederhana gitu ya, peduli, disiplin gitu ya, sampai terakhir kakak itu kerja keras gitu. Ada 9 nilai. Itu benar-benar diimplementasikan. Untuk apa? Agar tidak terjadi seperti dampak tadi. Saya pun sebagai pegawai KPK saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, nauzubillah min zalik, saya menjadi koruptor. Nggak kebayang nanti buliannya gitu ya. Teman-teman dosen akan ngebully mahasiswa saya, Pak Musafak, itu nggak tahu berapa ribu itu, Pak. Itu, wah mana ini Pak Romi nih, dulu dosen, sewaktu jadi dosen, so berintegritas. Saya ada yang terlambat, Pak. Itu saya minta tolong ke beliau untuk tutup pintu, tapi dari luar. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak ingin memberikan wording kepada yang terlambat. Kalau misalkan mereka kita suruh masuk, berarti kita memberikan punish, memberikan di situ apa namanya, memberikan sanksi kepada yang datang tepat waktu dan memberikan wording, memberikan kelonggaran terhadap yang terlambat. Itu contohnya, itu waktu saya menjadi dosen saya seperti itu. Nah, kebayang kalau saya diumumkan menggunakan rompi oranye, Pak, itu buliannya itu kepada anak-anak saya alhamdulillah perempuan semua, Pak, gitu ya. Waduh, itu seperti apa, Pak Musafak? Istri saya guru ngaji, Pak. Itu anak-anak ngaji di TPA begitu ya. Itu kebayang itu. Di tiap sore istri saya mengajarkan nilai-nilai agama Islam begitu ya. Wah, dan tahu mereka, oh suaminya Ustazah ini Pak Romi itu di KPK gitu ya. Kalau dia jadi koruptor, Pak, waduh, itu keluarga besar dari istri saya. Itu yang apa di brainstorm oleh senior-senior di KPK gitu. Karena kami profilingnya luar biasa. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, tidak saya spill lagi, saya kira itu sudah umum. Kami beberapa didik di beberapa kesatuan yang tergantung dari apa namanya kebutuhan organisasi. Kalau angkatan saya, kami dulu ada angkatan-angkatan. Angkatan saya itu di Pusdikpassus, Pak. Kami di Kopassus. Dan itu profilingnya wah saya nggak ada lagi yang ditutup-tutupi kayaknya. Sampai istri saya bekerjanya apa, bapak saya almarhum dulu, almarhum bapak saya itu apa, itu semua kebuka. Dan itu benar-benar di brainstorm
Kalau misalkan sekali kamu korupsi, kamu koruptor itu yang akan dampaknya seperti A, B, C, D, E. Dampaknya kepada anak kamu, istri kamu, bapak kamu akan A, B, C, D. Wah, itu saya sampai sekarang udah melekat tuh, Pak Musafak tuh. Jadi, wah. Dan tambahan terhadap LHKPN, kami bahkan di situ waktu masuk itu wajib LHKPN kami sampaikan gitu ya. Itu berbeda waktu saya jadi dosen aja saya nggak gitu-gitu banget gitu ya. Dan itu dicek satu persatu. Oh, Pak Romi sebelum masuk KPK mobilnya ada satu gitu. Dicek. Ada yang ke RT saya, Pak. Waktu saya selesai dari pendidikan itu saya ditanya sama RT-nya itu. Waktu ada yang nanya, Pak, saya mohon maaf, saya jawab karena saya takut salah, saya jawab aja. Emang nanya apa? Saya juga pengen tahu ini apa sih ini profilingnya nih dari teman-teman di kantor nih. Ya itu hartanya semua ditanya, Pak. Dan sekarang pun semua bisa melihat ROMMY, Romi Iman Sulaiman di LHKPN, ILHKPN di KPK, hartanya berapa. Setiap tahun saya peningkatannya berapa. Nah, kalau tetangga-tetangga saya gitu ya, di rumah itu bisa, oh kok segini, tapi tidak ada keterangannya. Berbeda kalau misalkan keterangannya karena waris gitu ya, mungkin orang tua meninggal, ada warisan, oke, ada buktinya. Kalau nggak ada, tapi kok gajinya segini, kok HT segini, dilaporin saya, Pak. Nah, itu menurut saya sih yang bisa. Jadi kalau misalkan concern, menurut saya tidak hanya, saya setuju dengan Pak Musafak, tidak sekedar dari audiensi, tidak sekedar dari e-learning gitu ya, itu saya kira tidak cukup, tapi dampaknya harus ditekanin. Kalau Bapak di situ punya beberapa anggota, saya yakinkan Bapak saya minta bantuan justru pada Bapak, ini kan tugas KPK juga begitu ya, Bapak sampaikan dampaknya Pak kepada anggota-anggota Bapak. Anggota Bapak disampaikan dampaknya korupsi ini dengan detail, dampaknya tidak hanya makro begitu ya, dengan detail dampaknya. Saya kira itu bisa. Setelah itu diberikan wawasan terkait dengan tindak pidana korupsi akan masuk, Pak. Mohon izin demikian, Pak Indra, Pak Musafak. Siap, terima Terima kasih kasih banyak Pak Mas Romi. Romi, luar biasa. Jadi insight bagi kami. Lanjut Mas Indra. Siap, Makasih Mas Romi. Bapak. Izin Pak, ada pertanyaan dari kantor Bea Cukai Sintete. Silakan untuk Mas In Sintete untuk menyampaikan secara langsung. Boleh di-unmute Mas, izin Mas. Oh, mungkin lagi ada kendala, saya langsung bertanya aja Pak di chat. Bagaimana kolaborasi antara KPK dan sektor swasta atau masyarakat sipil dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi? Apakah ada program atau inisiatif khusus yang sedang dikerjakan? Seperti Baik, itu Pak pertanyaannya Pak. terima Izin Pak. kasih. Untuk swasta, kami bahkan ada satu direktorat setara eselon 2 ya, itu Direktorat AKBU, itu Anti Korupsi Badan Usaha, itu untuk sistemnya. Jadi bagaimana kalau misalkan swasta tadi sudah mengimplementasikan ISO 9001 gitu ya, atau kalau misalkan ternyata belum ada, kami menyediakan yang paket free gitu ya. Kita menyediakan panduan cek pancek gitu ya, panduan cegah korupsi gitu ya, pancek. Itu kami disusun oleh tim KPK bersama juga dengan para stakeholder. Itu membuat seperti ISO 9001, tapi kita tentunya tidak berbayar begitu ya. Bagaimana pencegahan-pencegahan kita lakukan, itu kita programkan baik di BUMN, BUMD, sektor swasta begitu ya, kita lakukan. Dan untuk personil-personil yang ada di direktorat kami, kalau tadi pencegahan itu di AKBU, kalau misalkan terkait dengan peningkatan edukasi ke masyarakatnya, ke pegawai swastanya, ke top manajerialnya, baik itu mid managerial, top managerial, itu ada di kami, di Direktorat Pembinaan Peran Masyarakat, gitu ya, karena ke personil gitu ya. Itu kita lakukan. Bagaimana bimtek kita lakukan kepada misalkan jajaran di misalkan kita sebutlah BUMN, misalkan di Pertamina kah gitu ya, apakah di BUMD atau di swasta, kemarin kita lakukan terakhir di Danone gitu ya. Kita lakukan oleh Satgas, ada Satgas lain di direktorat kami yang melakukan seperti itu. Itu ada programnya. Jadi untuk swasta seperti itu. Untuk masyarakat pun demikian. Contoh misalkan masyarakat kalau yang sedang kita belum lama ini terkait dengan desa anti korupsi gitu ya. Itu pelibatan masyarakat. Jadi tidak hanya desanya yang kita aparat desa dan kepala desa saja yang kita cek, ada 5 indikator, ada 18 subindikator untuk menjadi desa anti korupsi gitu ya. Bahkan pada saat penilaian kita juga mengundang dari Kemenkeu
ada dari Kemenkeu, ada dari Kemendagri, gitu ya, ada di Kemendes PDTT dan KPK itu yang dalam penilaian. Jadi ada penilaiannya, itu kita ada apa namanya, ada programnya. Kalaupun ada inisiatif dari masyarakat, kita juga dengan apa namanya, dengan tangan terbuka itu sangat sangat kita terima gitu ya. Misalkan dari NGO, CSO, dari LSM, dari komunitas gitu ya, ingin melakukan misalkan edukasi anti korupsi seperti ini gitu misalkan. Ini kan inisiatif dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalbar gitu ya, bukan dari inisiatif kami gitu ya. Terus melakukan kolaborasi dengan kami, dan kami sangat mengapresiasi. Kami akan berusaha untuk bisa memenuhi semaksimal mungkin, kita akan berusaha memenuhi. Mohon izin Pak Indra, ini ada yang chat langsung dengan saya, boleh saya jawab atau bagaimana Pak Indra? Siap, silahkan Pak. Oh iya, jadi terkait dengan apa namanya, adanya pimpinan KPK gitu ya, yang melakukan korupsi itu seperti apa. Nah ini perlu saya jelaskan. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Nah terkait dengan, saya ingin sampaikan tidak hanya pimpinan, ada pegawai pun gitu yang melakukan korupsi. Kalau saya menganalogikan gitu ya, ini terkait analoginya seperti sepak bola gitu ya. Sepak bola ini kan ada 11 orang yang berjuang di lapangan sampai dengan peluit wasit dibunyikan gitu ya. Kalaupun misalkan ada yang melanggar gitu ya, bermain tidak sportif, tidak fair play gitu ya, itu mendapatkan kartu kuning atau bahkan di kartu merah gitu ya. Atau bahkan kapten kami sendiri gitu ya. Kapten kami, kalau misal bermain bola, misalkan saya sebagai penyerang gitu ya, ternyata kapten kami yang menjadi pemain tengah itu kena kartu merah, melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Itu maka kami akan terus gitu ya. Kami akan terus berjuang. Kan nggak ada pemain bola, oh ada satu nih kaptennya kartu merah terus nggak dilanjutin permainannya gitu ya. Kartu merahnya di menit 60 gitu ya. Kalau main bola gitu ya. Ya enggak, lanjut, permainan akan terus. Kita akan berjuang gitu ya. Kita akan berjuang. Karena yang melakukan pelanggaran tadi kan tentunya bukan dari perintah pelatih gitu ya, bukan dari satu apa namanya, oh ini dilanggar saja gitu. Nggak ada. Justru adanya perintah pelatih, perintah klub atau perintah apa, itu harusnya adalah bermain fair play gitu ya. Berjuang secara baik gitu ya. Kalau dari saya, kalau misalkan ada rekan-rekan di KPK gitu ya, termasuk saya, misalkan ada 11 dan saya yang korupsi, saya yakin teman-teman saya yang 10 gitu ya, itu akan terus berjuang terus sampai dengan peluit pertandingan berakhir dibunyikan oleh wasit, atau ya sampai dengan pensiun misalkan begitu di KPK. Itu akan terus berjuang Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Siap, Bapak. Izin Pak, untuk pertanyaan terakhir ini diwakilin oleh teman-teman Centennial dari Mas Yuma. Silahkan untuk Mas Yuma resen untuk bisa di-unmute Mas untuk pertanyaan terakhir Mas, izin Mas. Wah ini Bro nih, silakan Bro Yuma. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Yuma, pegawai Kanwil DJBJ Kalimantan Bagian Barat. Saya mewakili teman-teman Centennial di sini. Izin bertanya, Pak. Jadi, sebagai generasi Centennial ini kan kita erat dengan perubahan teknologi dan juga globalisasi. Kira-kira bagaimana KPK bisa memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi dan pengungkapan tindak pidana korupsi itu selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut secara efektif. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk menangani korupsi dalam ranah digital atau teknologi informasi. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Siap. Siap Pak Romi, Bisa mungkin langsung Pak Indra ya? langsung dijawab. Siap Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Yuma. Jadi kalau misalkan memang betul sekali Pak. Jadi yang dulu itu misalkan menyembunyikan apa namanya data-data informasi begitu ya, itu hanya menggunakan misalkan gitu ya, misalkan hanya menggunakan di notes gitu ya, satu aplikasi saja. Kalau sekarang itu bisa banyak gitu ya. Ataupun misalkan dulu gitu ya, chain-nya itu dalam melakukan korupsi, chain-nya mungkin hanya 3 chain. 3 chain itu artinya pelaku utama, pelakunya itu
menyuruh kepada misalkan supirnya gitu ya. Supirnya menyuruh lagi kepada misalkan temannya supirnya gitu ya. Dan teman supir itu nggak kenal dengan si pelaku gitu ya. Misalkan pelakunya adalah seorang pejabat gitu ya. Pejabat nyuruh ke supir, cari supirnya orang yang bisa kamu percaya gitu ya. Nah, itu ternyata temannya. Nah, temannya itu satu lagi dia ternyata punya istri gitu ya. Dia minta ke istrinya gitu ya. Minta ke istrinya. Itu kan bahkan dengan temannya si supir aja si pejabat itu nggak kenal, apalagi dengan istrinya gitu. Itu baru 2-3 chain. Sekarang itu dulu, Pak. Itu dulu. Dulu tuh seperti itu. Kalau tadi saya sampaikan ke Pak Indra bisa dibuka acch.kpk.go.id, Bapak buka misalkan kasus-kasus korupsi dari misalkan menteri kah yang tertangkap, gubernur kah yang tertangkap gitu ya, wali kota atau bupati ataupun penyelenggara negara lain di tahun 2010 bawah itu seperti itu. Tapi kalau Bapak buka gitu ya, dengan kasus-kasus korupsi yang misalkan sekarang di tahun 2020-an gitu, chain-nya udah bukan itu, Pak. Chain-nya udah 8, 9, Pak, gitu, Pak, chain-nya. Contoh, misalkan kasusnya dari IKTP gitu ya. Wah, itu chain-nya udah berapa itu, Pak? Itu teman-teman penyidik itu kalau misalkan lagi itu, wah itu chain-nya sudah, kita baca bersama saja. Oh, kasus seperti ini. Itu kan kalau sudah inkrah, kita sampaikan, Pak, itu. Kronologi seperti apa. Chain-nya bukan hanya 8, Pak, itu, Pak. Dia sebagai koruptor menyuruh ini untuk melakukan ini, dan dia yang kedua ini yang disuruh ini mencari lagi orang yang bisa dipercaya, dan orang kerja ini mencari lagi orang yang bisa dipercaya, sampai terus lebih dari 8 chain, Pak. Lebih 8 chain. Tapi ingat, gitu, kalau misalkan sepandai-pandainya pencuri, kan yang dicuri itu walaupun kelihatannya itu barang mewah, tapi sebenarnya kan barang busuk, Pak. Nah, kalau misalkan ngumpetin barang busuk itu, ya tentu nanti akan tercium juga, Pak, bau busuknya, Pak. Nah, itu apalagi dari tim-tim penyidik itu nanti akan bisa gitu. Nah, bagaimana KPK melakukan penyesuaian adaptasi? Itu kami ada satu direktorat, Pak, untuk deteksi, Pak. Analisis dan deteksi ini kita juga terus seperti itu, Pak, mengikuti dari perkembangan teknologi gitu ya. Tidak hanya dari itu saja, Pak, bahkan nanti ternyata uangnya ditaruh di lantai gitu ya. Maksudnya lantai itu di bursa saham gitu, melantai gitu ya, uangnya dibentuk lain lagi. Jadi adanya money laundry, TPPU gitu ya. TPPU itu dialihkan tidak aja TPPU-nya tidak hanya ke tanah saja, ke bangunan itu sudah dulu itu kan. TPPU-nya ke dalam bentuk yang lain gitu ya, ke dalam bentuk saham kah, ke dalam bentuk cryptocurrency kah gitu ya. Pokoknya ya sekarang namanya koruptor itu ingin menutupi gitu ya, karena bisa jadi di sisi muka yang lain beliau itu seorang yang sangat berintegritas gitu ya. Tapi ternyata hanya kalau bahasanya ya cover saja lah itu. Hanya cover aja gitu, seperti itu. Demikian, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak Romi. Izin Pak Romi, pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini saja, mengingat keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, Pak Romi, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Silvi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Indra dan Pak Romi atas sharing-sharing ilmu dan pengetahuannya. Sungguh sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang belum mencatatkan kehadirannya, boleh nih diakses dulu tautan serbaguna Linktree/Cinta Batas yang telah kami share di kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong, saking menariknya diskusi webinar kali ini, sampai tak terasa ini kita sudah sampai di ujung acara kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif selama jalannya acara. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kami, Bapak Romi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah informasi kita semua mengenai apa itu integritas dan bagaimana peran masyarakat itu sendiri dalam usaha pencegahan korupsi. Nah, kalau tadi Bapak ini, Pak Romi juga pakai pantun, saya juga nggak mau kalah nih, mau pakai pantun juga. Boleh bantuan cakepnya ya Bapak Ibu semua? Oke, burung nuri, burung cendrawasih. Cakep. Burung yang indah dari tanah Papua. Cakep.
Artinya, Artinya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Silvi mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Pak Kanwil dan seluruh jajaran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini ada jelas itu ya. Dia udah live ya. Di chat saja ini. 54. Oh, betul udah boleh. Oke, anu aja. Diumumkan aja. Mbak Silvi, mungkin diumumkan aja. Saya sekian menit kita akan end meeting atau apa, silakan. Baik Pak. Siap. Ya, mohon izin. Karena acaranya sudah selesai, mungkin 2 menit lagi ya kita akan end meeting. Untuk yang presensi. Siap, terima kasih. Semoga lekas sembuh Mbak Silvi. Siap, terima kasih Mas. Kantor ada Mbak Wan. Di kantor ada Pak Wan. Waduh, mau ke kantor ngambil bakwan aja Ya. lah ya. Oke, sukses ya teman-teman. Siap. Oh siap. Halo Mas Indra. Mana ya? Udah on? Wah kabur duluan Mas Indra. Udah kabur.